Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Salam rahayu, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Wei Dedang Dien. Bersama saya Pak Roto dengan mengulas kembali uraian-uraian ilmiah tinggi tentang metodologi metafisika tasawuf eksakta ilmiah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkannya, maka kamu tidak akan mendapatkan seorang pemimpin yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Seorang pemimpin di sini dalam arti adalah waliya mursyida. Jadi barang siapa yang disesatkannya, maka kamu mendapatkan seorang waliya mursyida yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Surat Al-Kahfi 17. Nah, Al-Quran ini bagian daripada salah satu pesan diwasiatkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad kepada umatnya. Berpegang tegulahkan Al-Quran dan Sunnah. Nah, padahal di zaman Nabi itu sendiri Al-Quran itu belum ada. Artinya Al-Quran yang mushaf yang kita sebut selama ini, Al-Quran adalah yang mushaf, itu belum ada. Nah, Al-Quran di zaman Nabi itu berupa nur, dan ini pula yang disampaikan kepada umatnya untuk senantiasa dipegang. Karena Al-Quran ini tertulis di Al-Mushaf itu adalah yang senantiasa terpelihara, terjaga, dan juga tidak bisa disentuh kecuali oleh ruh yang disucikan. Yang ini jelas ya bukan Al-Quran Mushaf, tetapi di zaman kita ini, sekarang ini telah tertulis sebuah Al-Mushaf. Yang ini adalah bagian daripada riwayat cerita pada zaman Nabi, dan juga Al-Quran ini sebenarnya untuk semua masa, baik di masa dahulu, sekarang, ataupun yang akan datang. Nah, tetapi Al-Quran yang sama dengan Al-Quran yang dibaca oleh Nabi, yaitu Al-Quran yang nur, yang senantiasa terpelihara, terjaga, dan hanya bisa sentuh oleh ruh yang disucikan. Al-Mushaf Quran Al-Waqiah 79. Nah, sering kami sampaikan bahwasanya Allah Ta'ala itu senantiasa selalu menghampiri alamnya manusia. Di alam dunia itu memakai seorang utusan atau rasul. Nah, maka di dalam kita beribadah menuju Allah Ta'ala, mengenal akan Allah Ta'ala, wajib hanya melewati seorang utusan atau rasul tersebut. Karena apa? Tidak mungkin kita bisa berhubungan dengan Allah Ta'ala, mengenal akan Allah Ta'ala tanpa melalui rasul utusan. Seandainya kita bisa mengenal akan Allah Ta'ala, beribadah
kepada Allah Ta'ala tanpa melalui utusan, maka tidak perlu Tuhan itu menurunkan rasul utusan kemudian dituangkan dalam sebuah cerita kitab-kitab yang sangat banyak. Itulah pentingnya bahwa kita manusia dalam mengenal akan Tuhan atau beribadah kepada Tuhan mesti wajib melalui sang utusannya. Nah, ini juga diperintahkan oleh Allah Ta'ala itu sendiri di dalam Al-Quran Mushaf di Al-Maidah 35, ya ayyuhalladzina amanu taqwa wabtaghu ilaihi wasilah wajahidu bisa bihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, carilah wasilah, jalan agar bisa mendekatkan diri ke hadirat Allah, kemudian berjuanglah bersungguh-sungguh dengan penuh pengorbanan agar masuk dalam golongan orang-orang yang beruntung. Jadi jalan untuk bisa mendekatkan diri ke hadirat Tuhan itu hanya melalui wasilah, dan wasilah ini ada yang membawanya, yaitu seorang manusia sebagai utusannya. Jadi ibarat wasilah itu adalah sebuah tali yang ujung satunya ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ujung satunya ada pada manusia pembawanya atau kekasihnya. Nah, kekasihnya inilah sang pembawa wasilah. Sang kekasih inilah yang disebut dengan utusannya Tuhan di alam dunia. Padahal utusan atau rasul itu bukan manusia. Rasulullah itu utusan Allah. Jika Allah Maha Nur, maka utusannya adalah Nur. Nah, Nur inilah yang menempati pada seorang manusia yang dikehendakinya sebagai tajallinya Allah Ta'ala, kekasihnya Allah Ta'ala yang ada di dunia. Nurun ala nur yadilahu binurihi mayasa. Jadi untuk bisa berhubungan dengan Allah Ta'ala wajib melewati sang pembawa wasilah, karena wasilah ini tertuang dalam Al-Quran Mushaf. Kemudian tidak mungkin orang bertemu dengan wasilah tanpa sang pembawa wasilah, yaitu utusannya, kekasihnya. Nah, kekasih yang inilah yang ada pada setiap zaman. Memang di zaman Nabi disebut dengan kenabian, kerasulan, tapi di akhir zaman itu sebetulnya sudah bukan nabi atau rasul. Begini, Allah Ta'ala menghampiri alamnya manusia selalu memakai nurnya, dan nur ini menempati pada seorang manusia di alam dunia yang dikehendakinya sebagai utusannya di alam dunia. Nah, nur yang turun dari Allah Ta'ala ini disebut dengan utusan Allah atau Rasulullah. Jadi Rasulullah itu bukan manusia. Rasulullah itu nur yang turun daripada sisi Allah Ta'ala. Jadi sebutan nur yang turun daripada sisi Allah Ta'ala pada zaman Nabi Muhammad itu disebut dengan Rasulullah. Artinya Rasulullah itu bukan manusia, dia nurnya Allah Ta'ala, tetapi masuk alam dunia menempati badan kasar jasmaninya seorang manusia, maka di alam dunia wujudnya nur atau rasul itu menyerupai wujud badan kasar jasmani manusia pembawanya, yang ketika itu adalah Nabi Muhammad. Nah, maka wujudnya Rasulullah di alam dunia adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah manusianya. Nabi Muhammad bin Abdullah adalah manusianya. Dan Rasulullah itu nur yang turun daripada sisi Allah Ta'ala. Maka wujudnya nur di alam dunia adalah Nabi Muhammad bin Abdullah. Nabi Muhammad ini, manusia ini ada masanya. Karena manusia itu ada masa hidupnya yang kemudian nanti akan tergantikan sebagaimana rasul-rasul sebelumnya, dari Rasul Nuh,
bergantikan Ibrahim, bergantikan Musa, bergantikan Isa, kemudian bergantikan Nabi Muhammad. Nah, nur yang turun daripada si wa ta'ala pada zaman Nabi Muhammad itu disebut dengan Rasulullah. Nah, ini zaman Nabi Muhammad. Dan nur yang turun daripada si wa ta'ala pada zaman Nabi Isa disebut dengan Roh Kudus. Nur yang turun daripada si wa ta'ala pada zaman-zaman sebelumnya itu banyak sebutannya dalam dunia. Ini sebutan di alam dunia ya. Ada Brahma, ada Atman, ada Buddha, ada Guru Sejati. Nah, ini sebutan nama-nama di alam dunianya. Sebutan Guru Ruhani atau Rasulullah. Di zamannya masing-masing Rasul. Nah, di akhir zaman ini sebutan nur yang turun daripada si wa ta'ala disebut dengan waliyah mursida. Jadi ini untuk membedakan bahwa nur yang turun daripada zaman sekarang dengan zaman Nabi Muhammad. Nah, waliyah mursida, Rasulullah, Roh Kudus, Atman, Brahma, Buddha, Guru Sejati itu sebenarnya sebutan di alam ruhani, makanya disebut guru ruhani. Ini adalah sama nur yang turun daripada sisi Tuhan, dan ini bukan manusia. Ini adalah nurun ala nur, ya dilahu linur himayasa. Nah, jadi setiap zaman itu wajib ada seorang utusan atau rasul. Begitu juga di zaman ini, zaman sekarang. Itu pun wajib ada rasul atau utusan. Karena tidak mungkin manusia dalam berhubungan kepada Allah Ta'ala dengan kemampuan manualnya. Sedangkan di zaman-zaman sebelumnya itu wajib melalui seorang utusan, sang pembawa wasilah. Itulah mengapa di Al-Quran kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk mencari wasilah. Wasilah ini tentunya ada pada manusia yang membawa wasilah. Nah, manusia yang membawa wasilah inilah yang disebut dengan waliyah mursida, guru ruhani. Nah, di alam dunia ini disebut dengan al-ulama warasatul anbiya, ulama yang mewarisi estafet nur kerasulan daripada nabi-nabi sebelumnya. Nah, banyak sekali Al-Quran, Mushaf itu mengatakan bahwa ada setiap rasul pada zamannya. Banyak sekali, contohnya di surat An-Nahl 36 itu mengatakan juga, dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat, dan rasul ini menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah takut. Maka di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah, dan ada pula di antara mereka yang dalam kesesatannya. Maka berjalanlah kamu di bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan. Jadi jelas ya, di Al-Quran Mushaf itu banyak mengatakan bahwa setiap zaman itu ada rasul. Coba yang tadi kami sampaikan tadi, di surat An-Nahl 36 itu nyampe ada rasul. Kemudian di At-Taubah 28 itu pun mengatakan demikian. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah ada seorang rasul di tengah-tengah kaummu pada zamanmu. Sungguh berat rasanya mengharap keimanan bagimu, keselamatan bagimu, dengan penuh kasih dan penuh penyayang. Nah, ini menyampaikan tentang adanya rasul pada setiap zaman. Jadi bukan sekedar zaman terdahulu. Nah, jika di akhir zaman ini mengatakan bahwa rasul itu telah tiada, ini sangat keliru.
Rasulullah itu utusan Allah. Ya, pelan-pelan ya. Rasulullah itu utusan Allah. Jika Allah Maha Nur, maka yang turun daripada sisinya, utusannya adalah nur pula. Maka nur ini bukan manusia. Nur ini adalah yang turun daripada sisi Allah. Kemudian nur ini menempati pada seorang manusia yang dikehendakinya sebagai tajalinya wa ta'ala, kekasihnya wa ta'ala yang ada di dunia. Wujudnya nur di alam dunia, maka menyerupai wujud manusia pembawa nurnya. Wujudnya Rasulullah di alam dunia, maka menyerupai wujud pembawa nurnya. Para presiden dengan Prabowo itu adalah berbeda. Tetapi ketika Prabowo ini menempati kursi kepresidenan, maka wujudnya presiden di alam dunia adalah wujudnya Pak Prabowo. Tetapi Prabowo bukanlah presiden. Ini yang satu adalah, yang presiden adalah potensi, Prabowo adalah manusianya. Presiden potensi ini akan selalu ada dari dulu hingga sekarang sampai kapanpun akan tetap ada. Sedangkan manusia yang menempati kepresidenan itu berubah-ubah dari zaman Soekarno, Soeharto, kemudian ada juga setelah Soeharto ada Habibie, ada Gus Dur, ada Megawati, ada SBY, Jokowi, dan lain sebagainya. Nah, ini manusianya ini ada masanya, tapi presiden itu akan selalu ada. Nah, ini ibarat seperti Rasulullah atau nur yang turun dari surga. Ini bukan manusia. Jadi nur ini akan selalu ada. Nah, jika kita semuanya menganggap bahwa Rasulullah itu berarti ada, maka sama saja tidak menganggapnya Tuhan ada. Karena nggak mungkin kita mengingkari sinar matahari, tapi masih mengakui mataharinya. Sedangkan matahari itu sampai ke alam dunia melalui sinarnya. Ketika kita sinarkan, kita ingkari, maka dunia dalam keadaan gelap gulita. Bisa mengakui gelap gulita dengan adanya matahari? Kan tidak mungkin. Nah, ini sama persis. Sinar matahari akan selalu berkekalan dengan mataharinya. Begitu juga dengan Rasulullah. Itu akan selalu berkekalan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Rasulullah itu sebutan guru rohani pada zaman Nabi Muhammad dan kenabian sebelumnya. Nah, di zamannya Nabi Isa disebut Roh Kudus. Zaman sebelumnya disebut dengan Atman, Buddha, Brahma, Sang Guru Sejati, dan sebagainya. Itu banyak, itu sebut nama guru di alam rohani. Di akhir zaman ini, sebutan guru di alam rohani atau nur yang turun dari Allah Ta'ala dengan sebutan waliya mursida. Ini bukan manusia, tetapi menempati seorang manusia di alam dunia yang disebut dengan al-ulama warasatul anbiya, ulama yang mewarisi estafet daripada nur kerasulan nabi-nabi sebelumnya. Maka wujudnya wali yang mursida di alam dunia ini adalah wujudnya al-ulama waris. Ulama waris ya, bukan ulama yang lain. Nah, ulama ini tentunya tugasnya sama persis dengan kenabian sebelum-sebelumnya. Karena apa? Diturunkanlah seorang rasul itu pasti dunia dalam keadaan rusak. Nah, rusaknya agama itu yang berawal daripada ma'rifat penerapan Tuhan menjadi doktrin turun drastis hanya sebatas syariat saja. Maka diperlukan adalah ilmu hakikat agar manusia umat itu bisa mengenal atau ma'rifat akan Tuhannya. Nah, seorang ulama bila ini tentunya hanya mengajarkan ilmu hakikat, dan ilmu hakikat itu tidak ada kecuali melalui ilmu tarekat. Maka
ciri-ciri al-ulama wal anbiya atau waliya mursyida itu hanya satu, yaitu menunjukkan jalannya, caranya, kendaraannya, adaptasinya di dalam mengenal akan Allah Ta'ala, beribadah kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi demikian ya. Dan dari dulu itu pun, dulu di zaman Nabi Isa mengatakan, tidak akan kau sampai ke Tuhan Bapa tanpa melalui aku. Akulah sang jalan kebenaran. Itu kata Yesus. Nah, kata Rasulullah, tidak akan sampai kita kenal akan Allah Ta'ala tanpa melalui Rasulullah. Itu kata Nabi Muhammad. Nah, di zaman akhir ini pun sama. Tidak akan mungkin mampu bisa mengenal akan Allah Ta'ala tanpa melalui waliya mursyida. Dan tidak mungkin ketemu waliya mursyida tanpa melalui khalifahnya. Nah, jadi Rasulullah ini ibaratnya adalah link carrier atau sang channel pembawa wasilah. Temukanlah link carrier ini. Kalau udah ketemu link carrier, temukanlah link-linknya. Nah, di akhir zaman ini tetap akan ada selalu seorang utusan, dan ini hanya satu. Waliya mursyida itu hanya satu. Nur yang perlu diberi itu hanya satu. Ini disebut dengan link carrier. Linknya boleh banyak, tetapi link carrier-nya hanya satu. Ibarat link bersama Nabi Muhammad, itu link carrier-nya, pembawa wasilahnya ada pada Nabi Muhammad. Linknya ada pada para sahabatnya, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, dan juga Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, linknya ada. Dulu pun sama. Link carrier-nya ada pada Yesus. Linknya ada pada Paus boleh, Matius boleh, Yohanes boleh. Linknya, tetapi ujungnya adalah link carrier atau wasilah, sang pembawa wasilah. Demikian ya. Jadi seorang utusan itu akan selalu ada pada setiap zaman. Itu yang ada di An-Nahl 36 yang mengatakan bahwa jika kita tidak bertemu dengan sang waliya mursyida, maka kita akan sesat di dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang kami sampaikan kali ini. Ini adalah tentang praktek metode kodim. Tarekat Naqsabandiyah Khalidul Nusantara. Salam kebangkitan agama tauhid. Salam kerukunan antar beragama dalam tali marifat ilahi anda maksudi wa ridho kama tudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.